Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Kita bersyukur hari ini Tuhan boleh memberkati kita. Mari sebelum kita membaca, merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk kasih setiamu di dalam hidup kami. Hari ini kami ada sebagaimana kami ada semua karena berkat dan kemurahan-Mu. Sebentar kami akan membaca, merenungkan firman-Mu, berfirmanlah, dan biarlah kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu di dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Ayat bacaan kita hari ini terambil dari Amsal 18, ayatnya yang ke-24. Ada teman yang mendatangkan kecelakaan, tetapi ada juga sahabat yang lebih karib daripada seorang saudara. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita merenungkannya. Bapak Ibu Saudara, di dalam kehidupan ini ada dua jenis tipe teman. Yang satu itu teman yang karib, ya, akrab, bahkan melebihi dari seorang saudara di dalam kehidupannya. Tetapi juga ada teman itu yang seringkali begitu ya, mendatangkan kecelakaan. Artinya ada tipe teman itu tidak setia. Ya kalau yang sahabat dia pasti setia ya. Karena ada juga sahabat itu yang palsu. Jadi dia itu pura-pura menjadi sahabat, tapi sejatinya dia bukanlah memposisikan diri sebagai seorang sahabat yang setia. Nah, ini menjadi sebuah tantangan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi seorang sahabat dan bagaimana kita itu mencari sahabat. Misal sebagai sahabat ya, bagaimana kita menjadi sahabat bagi orang lain. Kalau kita menjadi sahabat bagi orang lain, kita itu mesti mengenali sahabat kita. Kita mesti tahu apa yang menjadi bagian dari sahabat kita. Kesukaannya, ketidaksukaannya, kegemarannya. Kenapa? Karena kita mau kehadiran kita itu menjadi berkat. Ada orang tuh kadang begini saudara, dalam membangun sebuah relasi, aku bisa dapat apa dari dia? Dari awal motivasinya sudah seperti itu. Kalau dalam persahabatan motivasinya adalah kalau saya berteman dengan dia, saya dapat apa? Ini menjadi sebuah masalah. Kalau sahabatnya ini bisa berkontribusi dalam hidupnya, dia akan bersahabat. Tapi jika sahabatnya ini tidak berkontribusi di dalam kehidupannya, jadi tidak akan bersahabat. Jadi dia membangun persahabatan karena dia mendapatkan sebuah keuntungan di dalamnya. Nah, kalau persahabatan yang seperti ini, tidak heran. Ya, persahabatannya pasti tidak menjadi lebih baik. Itu ya, di awal tadi digambarkan seperti seorang sahabat yang mendatangkan kecelakaan. Orangnya tidak setia. Saat butuh dia datang, tapi saat dia baik, lebih berhasil hidupnya, dia lupa sama teman-temannya. Nah saudara, kalau kita menjadi orang seperti itu, tentu kita tidak menjadi berkat. Lebih banyak kita akan menjadi batu sandungan. Nah, paling tidak itu saudara, kita harus memahami, menyadari bagaimana saya menjadi seorang sahabat. Ya, tidak menjadi batu sandungan, ya. Hadir kita menjadi berkat. Jangan tanyakan apa yang akan orang lain berikan. Tapi coba pikirkan apa yang bisa kita berikan kepada orang lain. Ini bukan berbicara tentang aku pengen menyenangkan orang lain, tidak. Tetapi lebih kepada sebuah nilai tanggung jawab dalam persahabatan. Nah kalau mereka yang bukan sahabat ya begitu memang.
datang pas butuh, ya. Orang lain gak bantu disalahkan. Kadang orang lain dianggap sebagai seorang yang wajib malahan ya membantu dia. Itu udah jelas salah. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana hari ini ketika kita menjadi seorang sahabat? Apakah kita memberkati dalam perkataan kita, perbuatan kita, ya, sehingga orang itu bisa merasakan kehadiran kita. Nah, ketika kita mencari sahabat, carilah sahabat yang sejati, setia, tidak bocor mulut, begitu ya. Bisa mengerti, bisa memahami. Karena tidak semua itu bakal bisa jadi sahabat. Ada orang dekat dengan kita karena dia punya kebutuhan, punya kepentingan tertentu. Jadi kita juga mesti melihat segala motivasi yang ada. Bukan berarti kita mau pilih-pilih ya saudara, tidak. Tapi kita mesti berhikmat. Waktu kita itu seperti sebuah investasi kepada orang tertentu. Masa iya kita mau menginvestasikan sesuatu yang sia-sia? Misalnya ada orang kita perhatikan, dia nggak mau diperhatikan, kita kan nggak bisa maksa saudara. Nah, jangan sampai waktu kita menjadi sia-sia dengan hal-hal yang demikian, atau malah justru dimanfaatkan misalnya. Itu kan sesuatu yang kurang baik, kurang sehat. Nah, jadi belajar dari Amsal kita hari ini bahwa mari kita seleksi di dalam pertemanan kita, apakah teman kita itu lebih teman yang membangun atau teman yang menghancurkan. Karena di dalam pertemanan saudara ya, kebiasaan yang baik itu bisa jadi rusak karena pertemanan yang tidak baik. Perhatikan ya, ketika kita memilih sahabat dengan orang, hidup kita tuh jadi lebih baik tidak? Atau hidup kita jadi lebih nggak baik? Dalam hal kerohanian kita, pertumbuhan iman kita, keaktifan kita dalam melayani misalnya. Itu perlu menjadi pertimbangan. Apalagi kalau misalnya nanti dia bakal jadi pasangan kita. Sejak awal dia dukung kita nggak dalam melayani, ya, dalam kegiatan kita bergereja. Itu penting saudara. Makanya misalnya ya yang bersahabat, dukung nggak dia kalau misalnya kita bertumbuh ke arah rohani, atau malah justru dia menghalang-halangi. Berarti kita harus waspada kalau udah punya teman kayak gitu. Ya, ngingetin kita tidak kalau kita salah. Seorang sahabat dia nggak takut saudara dengan sahabatnya kalau dia mau menyampaikan sebuah kebenaran. Itulah sahabat. Beda kalau yang bukan sahabat. Wah, dia akan menyenangkan kita. Kayak mana caranya kita itu senang begitu ya, sehingga kita nanti bisa memberikan segala sesuatu yang kita punya. Karena ada orang gitu ya, saudara butuh penerimaan, saudara butuh pengakuan. Ketika divalidasi begitu ya, wah senang dia. Mau apa aja dia bisa kasih. Tapi kita tidak menolong dia. Seorang sahabat sejati, kalau temannya salah, dia berani mengingatkan. Kalau temannya benar, berani dia memuji. Nggak ada masalah bagi dia. Jangan sebaliknya. Salah dipuji, benar malah disalahkan. Jadi ya, dalam pergaulan, coba kita lihat bagaimana hari ini teman-teman kita, circle kita itu bagaimana. Membuat kita bertumbuh, membuat kita dekat dengan Tuhan, membuat kita tambah setia dengan Tuhan, atau malah justru membuat kita jauh dari Tuhan. Hati-hati kalau kita punya teman justru ngajak yang nggak benar. Misalnya membuat kita jauh dari Tuhan, membuat kita jauh dari orang tua, tidak mau dengar-dengaran akan orang tua. Hati-hati. Ya, itu udah pasti nggak benar. Jangan bilang-bilang ya. Nah, itu hati-hati saudara. Ada apa? Mari sebagai seorang sahabat, dan ada sahabat yang sejati. Ya, menjadi sahabat di kala duka. Menjadi sahabat di kala teman kita menghadapi pergumulan. Hadir. Kita berikan telinga kita untuk mendengar. Sehingga kehadiran kita bisa dirasakan.
Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur hari ini Engkau memberkati kami. Tolong kami boleh menjadi seorang sahabat yang baik, sehingga kehadiran kami boleh menjadi berkat, dan kami rindu nama Tuhan yang dimuliakan. Tolong juga sahabat-sahabat kami, supaya mereka juga menjadi seorang sahabat yang baik. Ampuni ketika dalam relasi seringkali kami berselisih paham, ada hal-hal yang tidak pas. Mohon Tuhan juga senantiasa mengingat-ingatkan kami. Tolong kami ya Tuhan, untuk kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, demikianlah renungan kita hari ini. Kiranya Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita menjadi seorang sahabat dan menemukan seorang sahabat. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.